Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman yang saya takdimi dan yang dirahmati oleh Allah, seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Seiring rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, tenang hati di kala tersakiti, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang saya takdimi yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Herin Fidala Rasidah, berasal dari Kota Malang, ingin menyampaikan sebuah tausiah yang bertema peran remaja dalam dakwah di era digital. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan kekuatan. Masa muda merupakan masa di mana Allah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, di mana sebagai pemuda kita diberi dalam bentuk fisik yang kuat, mata yang bisa melihat dengan jelas dan tepat, tangan yang bisa mengangkat beban yang sangat berat, dan kaki yang bisa melangkah dan lari lebih cepat daripada yang lain. Nah, dengan banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita bisa menggunakan untuk bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu sebagai pemuda, kita juga bisa harus mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam kepada teman-teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata dakwah? Mungkin beberapa orang yang mendengarkan kata dakwah terbersih di benaknya bahwa dakwah adalah tugas dari ustaz dan ustazah. Namun, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengarkan kata ustaz ataupun ustazah? Apakah beberapa orang akan berpikir bahwa ustaz merupakan orang yang sudah berusia, yang menggunakan pakaian jubah panjang dengan postur tubuh wajah berjenggot? Lalu apakah mungkin jika ustazah hanyalah seorang manusia yang memakai gamis dan jilbab panjang yang dijulurkan menutupi dadanya? Sebenarnya dakwah bisa dilakukan oleh siapapun dan ditujukan kepada siapapun, termasuk kita para remaja bisa mendakwahkan ajaran agama Islam kepada sesama, khususnya kepada remaja-remaja yang ada di sekitar kita. Kita Rasulullah SAW ketika membina para sahabat, menjelaskan kepada mereka mengenai Al-Quran. Rasul memiliki seorang murid yang hebat, pemuda bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud merupakan seorang yang pernah dikontak langsung oleh Rasulullah mengkaji Islam dan mempelajari Al-Quran. Dengan jiwa muda ini, suatu saat ketika Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Sahabat berebut siapa yang menyampaikan Al-Quran. Namun, mereka juga menimbang resiko apa yang akan terjadi tatkala menyampaikan Al-Quran di tengah orang-orang Quraisy yang pada saat itu menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, biar saya yang membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy. Semua sahabat terkaget karena Ibnu Mas'ud bukan merupakan orang yang terpandang dan juga bukan seorang bangsawan. Para sahabat mengkhawatirkan tatkala ia menyampaikan dan membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy, maka Ibnu Mas'ud akan tertimpa musibah demi musibah yang diberikan dari orang-orang Quraisy ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan Al-Quran. Maka mereka, para sahabat, mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, apakah engkau tidak takut akan terjadi sesuatu pada diri? Sementara tidak ada yang bisa membela engkau, wahai Ibnu Mas'ud. Namun Ibnu Mas'ud berkata, tidak, aku lebih mengkhawatirkan murkanya Allah kepadaku dibandingkan musibah yang diberikan dari orang-orang Quraisy. Maka dia pergi ke Ka'bah dan dia bacakan di tengah-tengah Ka'bah surat Ar-Rahman. Satu demi satu ayat dia bacakan. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Apakah engkau mendustakan ayat-ayat Allah?
Dusta mana lagi yang kalian dustakan kepada Allah ketika melihat ayat-ayat ini? Kenikmatan-kenikmatan yang ia bacakan satu persatu mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tebak apa yang terjadi? Salah seorang di antara Quraisy lalu kemudian mengerti ini adalah yang dibacakan Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala mereka mengatakan itu, Ibnu Mas'ud dipukuli, kemudian mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi sehingga Ibnu Mas'ud babak belur. Lalu para sahabat mengatakan kepada mereka, ini yang kami khawatirkan kepada engkau. Poin penting yang dapat kita ambil dari kisah yang sebelumnya saya ceritakan adalah keberanian seorang pemuda bernama Abdullah bin Mas'ud. Dengan semangat jiwa mudanya, dia berani untuk memperjuangkan agama Allah sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Dan dia menerima apapun segala resikonya demi memperjuangkan ajaran agama Allah. Teman-teman yang saya kagumi dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa sebagai pemuda untuk semangat dalam memperjuangkan agama Allah dan mengajarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terlebih lagi di era digital ini, mana era digital merupakan era kita sebagai pemuda atau generasi zaman now untuk memanfaatkan hal tersebut sebagai ladang dakwah di masa yang sekarang ini. Kita sebagai pemuda senantiasa harus menyebarkan ajaran Allah kepada khususnya teman-teman sejawat kita atau orang yang ada di sekitar kita, menyebarkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebaiknya untuk dihindari, supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan yang akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Kita jadikan kemudahan ini di zaman sekarang, informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dengan mudah sebagai sarana penyampaian dakwah untuk bentuk tanggung jawab kita kepada agama yang Allah ajarkan kepada kita, mengajarkan kepada sesama ilmu-ilmu agama. Walaupun kita bukan ustadz ataupun ustazah, tapi kita juga berkewajiban untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa menjadi pemuda ataupun remaja yang bisa menjadi harapan bangsa dan juga agama, yang memiliki ilmu dan juga beriman serta bertakwa kepada Allah, disertai dengan akhlakul karimah dan didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kalimat ataupun kata yang salah dalam saya mengucapkan ataupun ada kata dan kalimat yang bisa menyakiti hati teman-teman sekalian. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.